Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Lahab. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke tanah lapang. Lalu beliau mendaki bukit seraya berseru, "Wahai sekalian kaum!" Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul mendatangi beliau. Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana kalian jika aku memberitahu kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi atau sore hari? Apakah kalian mempercayaiku?" "Ya," jawab mereka. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih." Lalu Abu Lahab berkata, "Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Kebinasaanlah bagimu." Lalu Allah menurunkan, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Sampai akhir ayat. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Abu Lahab berdiri sambil mengibaskan tangannya dan berkata, "Kecelakaan bagimu sepanjang hari ini. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami?" Lalu Allah menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang pertama sebagai kutukan baginya, sedangkan yang kedua sebagai pemberitahuan mengenai keadaannya. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan nama kunyahnya adalah Abu Utaibah. Disebut Abu Lahab karena wajahnya yang memancarkan cahaya. Dia termasuk orang yang banyak menyakiti, membenci, mencaci, dan merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama beliau. Imam Ahmad meriwayatkan, Ibrahim bin Abil Abbas memberitahu kami, Abdurrahman bin Abis Zinad memberitahu kami dari ayahnya. Dia berkata, ada seseorang yang bernama Robi'ah bin Abad dari Bani Ad-Dail yang dulunya dia seorang jahiliyah yang kemudian masuk Islam, memberitahuku di mana dia berkata, "Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa jahiliyah di pasar Zulmajaz. Beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, katakanlah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Niscaya kalian beruntung.' Dan orang-orang pun berkumpul menemuinya. Sedang di belakangnya terdapat seorang yang wajahnya bersinar terang, yang memiliki dua tanda mengatakan, sesungguhnya dia Rasulullah adalah seorang pemeluk Sobiyah, lagi pendusta. Dia mengikuti beliau kemana saja beliau pergi. Kemudian aku tanyakan mengenai dirinya. Maka orang-orang menjawab, ini adalah pamannya, Abu Lahab. Kemudian diriwayatkan dari Suraih, dari Ibnu Abis Zinad, dari ayahnya. Lalu dia menyebutkannya. Abu Zinad berkata, aku katakan kepada Robi'ah, apakah pada saat itu engkau masih kecil? Dia menjawab, tidak, demi Allah, sesungguhnya pada saat itu aku sudah berakal. Diriwayatkan oleh Ahmad seorang diri. Dengan demikian firman Allah Ta'ala, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, yakni benar-benar merugi lagi gagal. Amal perbuatan dan usahanya pun telah tersesat, yakni binasa lagi benar-benar terbukti kerugian dan kebinasaannya. Firman-Nya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, dan apa yang ia usahakan, yakni anaknya. Dan hal yang senada juga diriwayatkan dari Aisyah, Mujahid, atau Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Dan disebutkan pula dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaumnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka aku akan menebus diriku dari siksaan pada hari kiamat kelak dengan harta dan anakku. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Firman-Nya, sayasla naron datal lahab.
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni api yang memiliki bunga api yang besar dan daya bakarnya yang sangat panas. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Dan istrinya yang termasuk wanita Quraisy terhormat, yaitu Ummu Jamil, dan namanya Arwa binti Harb bin Umayyah, yang merupakan saudara perempuan Abu Sufyan. Dia menjadi pembantu setia suaminya dalam kekufuran, keingkaran, dan perlawanannya. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, dia pun akan menjadi pembantu suaminya dalam menjalani siksaannya di neraka jahanam. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut, yakni dia biasa membawa kayu bakar dan menyerahkannya kepada suaminya untuk menambah berat apa yang dia alami itu, sedang dia senantiasa siap melakukan hal tersebut. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Mujahid dan Urwah mengatakan, dari sabut neraka. Dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qutadah, Ats-Tsauri, dan As-Suddi, Hammalatal hatab, artinya pembawa kayu bakar, di mana istrinya ini biasa berkeliling untuk melancarkan adu domba, dan pendapat itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atiyah Al-Jadali, Ad-Dahak, dan Ibnu Zaid, dia biasa meletakkan duri di jalanan yang dilalui Rasulullah SAW, dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, dia memiliki kalung yang sangat mewah, dan dia mengatakan, aku akan dermakan kalungku ini untuk memusuhi Muhammad, yakni sehingga Allah akan menimpakan azab dengan meletakkan tali di lehernya yang terbuat dari sabut neraka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan, Al-Masad berarti serabut. Urwah bin Az-Zubair mengatakan, Al-Masad berarti rantai yang panjangnya 70 hasta. Mengenai firman-Nya, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut, Mujahid mengatakan yakni kalung dari besi, sedangkan Ibnu Abi Hatim pernah meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Dia berkata, ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, seorang wanita yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil binti Harb muncul, di mana dia mempunyai lengkingan suara yang sangat tinggi, sedang di tangannya terdapat batu. Dia mengatakan, dia orang hina yang kami abaikan, agamanya kami remehkan, dan perintahnya pun selalu kami durhakai. Dan Rasulullah SAW duduk di sebuah masjid bersama Abu Bakar. Ketika melihatnya istri Abu Lahab, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, dia telah muncul, sedang aku khawatir dia akan melihatmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia tidak akan pernah melihatku, dan beliau membaca Al-Quran yang beliau pegang teguh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Quran Surat Al-Isra ayat 45. Kemudian dia datang sehingga berhenti dekat Abu Bakar tanpa melihat Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku beritahu bahwa sahabatmu telah mencaciku. Abu Bakar berkata, tidak, demi Rabb pemelihara rumah ini, dia tidak mencacimu. Kemudian dia berpaling seraya berkata, kaum Quraisy telah mengetahui kalau aku anak perempuan pemukanya. Para ulama mengatakan, dan di dalam surat ini terkandung mukjizat yang sangat nyata dan dalil yang sangat jelas tentang kenabian, di mana sejak firman Allah Ta'ala ini turun, sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad.
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Melalui ayat ini, Allah mengabarkan bahwa keduanya akan mendapat kesengsaraan dan tidak akan beriman. Keduanya atau salah satu dari keduanya tidak akan pernah beriman, baik lahir maupun batin, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan hal itu merupakan bukti yang paling kuat dan jelas yang menunjukkan kenabiannya.